Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis ilmu yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semuanya. Marilah senantiasa tidak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya adalah nikmat sehat. Ya, jadi sehat itu mahal. Jadi kita di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, ya, dengan rutinitas kita yang setiap Rabu ada kajian, itu juga sebuah karunia, ya, karena tidak semua tempat bekerja itu juga ada kesempatan untuk kita saling sharing, saling mengkaji, ya. Dan alangkah lebih baiknya nanti ke depan itu juga ada model-model kajian tafsir, itu juga akan lebih bagus. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik, ya, karena banyak yang usianya di bawah saya, ada yang di atas saya, jadi saya panggilnya komplit. Seluruh staf yang ada di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, pagi ini kita akan coba mendiskusikan atau kita sharing tentang tema yang terkait dengan memperbaiki niat, ya. Kadang orang menggunakan istilah meluruskan niat, ya, Dr. Masyuti sering menggunakan istilah meluruskan niat, ya, termasuk nanti adalah kita kaitkan dengan ikhlas. Seringkali kita melihat, ya, ketika pilkada atau ada terjadi pemilihan calon anggota DPR, kemudian bupati, wali kota, dan lain sebagainya, itu kan sering kita melihat berita calon bupati mana silaturahim ke kiai di mana meminta doa restu, ya. Kira-kira baik tidak? Baik. Itu hal yang baik, ya. Karena ketika mereka datang ke kiai, itu artinya mereka adalah mendatangi orang-orang yang dianggap soleh, yang seorang yang dianggap punya kedekatan dengan Allah karena taat dalam beragama, meminta doa, itu hal yang baik, ya. Dibandingkan nanti kalau misalkan dia pengen sesuatu, mintanya adalah ke pohon yang dianggap ada penunggunya, masih ada, masih, ya, karena dia meyakini di situ ada kekuatan, ya. Atau kalau kemudian kita yang punya masalah, manusia hidup kan pasti punya masalah, ya. Di kampus atau di kantor kita punya masalah kerjaan, di rumah ada masalah keluarga, ya manusia hidup memang pasti ketemu masalah, ya. Kalau pengen tidak punya masalah, ya jangan melanjutkan hidup, ya, mudah-mudahan tidak, ya, itu guyonannya begitu. Ketika kita punya masalah, ya, kita juga sering, ya, bangun malam meminta solusi dari Allah, ya, sholat hajat, sholat malam, berdoa sambil menangis, kita meminta untuk diringankan oleh Allah, ya. Apakah itu salah? Tidak juga.
itu baik. Apakah sudah tepat? Ya, intinya itu baik gitu. Masalah tepat atau tidak nanti kita coba diskusikan di belakang. Hanya saja kalau kita melihat aktivitas kita yang sepertinya tidak menjadi rutinitas kita, itu seolah-olah, saya katakan seolah-olah karena bisa jadi mudah-mudahan tidak, seolah-olah kita mau barter sama Allah, meminta dimudahkan urusan ya, dengan kita sholat, dengan kita bangun malam, sehingga terjadi kalau tidak ada masalah lupa. Itu kan manusia ya. Apakah itu salah? Tidak, sekali lagi itu tidak salah. Tadi ketika ada seseorang yang punya keinginan untuk jadi bupati, ketua RT misalkan, atau ketua RW ya, sowan kemana, ya tidak salah. Hanya saja seolah-olah dia membarterkan untuk mendapatkan sesuatu. Nyun sewu, di banyak institusi kalau Ramadan itu paling banyak dikunjungi kemana? Pondok pesantren, terus panti asuhan. Tempat makan itu kalau sore menjelang berbuka, itu Mas Asri sering itu ya, atau ke masjid ya, cari buka gratis ya. Jadi kalau kita melihat fenomenanya, kalau tadi kita katakan kita punya masalah selalu seolah-olah barter. Nah, kita datang ke panti asuhan tadi, kita kan membawa banyak oleh-oleh ini. Nah, Lazis ini sering ini, Lazis sering. Tetapi di beberapa instansi tadi, ketika kemudian setelah ngasih oleh-oleh itu minta sesuatu ke anak yatim, apa yang diminta? Doa. Le, dongake ya le ya, supaya nanti kita sehat, kita berkah, kita macam-macam ya, minta sesuatu. Apakah itu salah? Tidak ya, karena diyakini bahwa doa anak yatim atau orang-orang yang dalam kesusahan itu makbul. Hanya saja tadi saya katakan seolah-olah kita kayaknya berharap doa dengan kita memberi sesuatu. Kesannya ikhlasnya kok masih setengah-setengah ya. Nah, sehingga kalau kita kemudian melihat fenomena tersebut, ya kita kembali kepada niat kita. Kampus mengadakan acara bakti masyarakat, ada foto-foto, tidak salah, karena kita juga dituntut untuk adanya dokumentasi. Kita dituntut juga adanya promosi atau public relation, termasuk di yayasan. Tapi sekali lagi kembalinya adalah niat. Banyak orang ketika ini yang banyak yang viral ya, jadi ketika artis-artis itu ngasih bantuan kan selalu disorot media, upload di mana-mana. Kalau niatnya adalah sesuatu yang baik untuk memotivasi, ya juga tidak salah. Tetapi kalau niatnya adalah untuk menunjukkan ujub dan kesombongan, nah itu yang nanti perlu kita koreksi. Nah, sedangkan niatnya itu sendiri apa? Jadi ada istilah orang mengatakan niat itu keinginan ya, kalau dalam bahasa Arab, mudah-mudahan saya tidak salah ya, irodah, aroda yuridu ya, ingin. Jadi kalau kita ingin itu sebenarnya belum dalam kategori niat. Ada lagi namanya azam, kesungguhan, tekad. Jadi kalau kita ingin ada tekad, kita bulatkan menjadi sebuah ghiroh, itulah niat. Jadi panjenengan semua tadi pagi datang berangkat dari rumah ke yayasan itu niatnya apa? Rata-rata, wah saya bekerja itu niatnya adalah untuk keluarga, tidak salah. Tetapi kalau ghirohnya adalah mencari keridhaan Allah, itu luar biasa. Jadi nanti bonusnya adalah gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Tapi memang itu bukan perkara mudah ya, kita belajar untuk ke sana.
Jadi sekali lagi, kalau kemudian kita katakan niat, ya niat itu tidak hanya sekedar keinginan, tapi niat itu juga terkait dengan adanya tekad, ya, atau ghiroh tadi saya katakan. Ya, dalam sebuah hadis yang cukup populer, ya, innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan seseorang itu hanya akan mendapatkan balasan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau apa yang diniatkan. Jadi kita pengen sesuatu, diniatkan sesuatu, ya insya Allah ya, itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi Allah itu maha tahu, maha adil, sehingga balasannya sesuai dengan yang kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu sering kita mendengar dan melihat, terutama di infotainment, kasusnya Agus, ya. Kemarin itu sempat viral, ada 3 Gus yang sempat populer, ya. Ya, salah satu Agus, ya. Ada Mas Agus di sini. Itu wah, kacau. Ini jadi kasusnya Agus itu ketika yang bersangkutan menjadi korban penyiraman air keras, kemudian ada banyak donasi. Niatnya orang yang memberikan donasi apa? Bantu si Agus untuk berobat, ya, untuk operasi. Kemudian muncullah ada cerita bahwa si Agus itu menggunakan bantuannya itu untuk bayar utang, untuk beli apa. Nah, kemarin juga ada seorang, kalau tidak salah itu pokoknya orang yang nggak kerja, kemudian dimodali, dibelikan motor, dibelikan banyak hal, ternyata dijual semua untuk bayar hutang. Nah, yang nyumbang seperti kasusnya Agus itu pada marah, ya, pada marah. Ini gimana ini, kita bantu kok malah buat bayar hutang. Kira-kira yang salah siapa? Yang benar siapa? Ya, kalau yang paling tepat ya semuanya nanti Allah yang maha tahu, tetapi memang konteks ketika kita memberikan atau berderma atau sedekah, kalau itu niatnya adalah karena Allah, ya sudah kita kembalikan. Kita kan urusannya sama Allah, bukan sama si Agus. Masalah Agus kemudian tidak menggunakan, ya sudah, itu konsekuensinya si Agus. Itu paling sederhana, tapi memang tidak mudah. Masuk geng misalkan, satu saat punya rezeki, ya, beli kaos nih, ya, untuk teman-teman pengurus atau sama staf yayasan. Wah, dibelikan semua sama Mas Sugeng. Amin. Tapi nggak ada tulisannya Sugeng, nggak ada. Ya, nggak ada. Kemudian oleh beberapa staf, kaos ini dikasihkan tukang parkir. Satu saat Mas Sugeng mampir ke Indomaret, ketemu tukang parkir, loh, ini kan kaos yang tak kasihkan ke si Fulan. Nah, kira-kira Mas Sugeng dongkol tidak? Ya, mungkin ada sesuatu yang gelo, tak kasih, tapi insya Allah Mas Sugeng enggak. Rodok gelo, sudah dikasih, ya, dikasih kaos yang baik, ternyata kok enggak dipakai, malah dikasihin orang. Itu juga bukan perkara mudah untuk menempatkan ikhlas tadi, ya, bukan hal mudah, ya, sehingga niatnya adalah kembali lagi ya karena Allah, ya, niatnya itu diperbaiki supaya kita memberi itu tidak ada motif apapun. Insya Allah lego nanti. Jadi saya pernah mendapatkan satu kalimat yang cukup unik dari mertua saya, almarhum. Mertua saya itu basicnya bukan orang agamis, ya, mertua saya itu lebih ke kejawen, ya, jadi dulu tidak mengenal sholat dan lain sebagainya, tahu tetapi tidak mengenal sholat. Alhamdulillah di usia yang menjelang ya mungkin sudah agak sepuh, ya, saya sudah menjadi menantu beberapa tahun, mulai mengenal, paling tidak mulai rutin dengan sholat dan lain sebagainya. Termasuk mertua
eh, putri saya, mertua perempuan saya, mbahnya anak-anak itu dulu non muslim, mu'alaf ya, mu'alaf ya, ketika menikah dengan mertua kakung saya baru kemudian masuk Islam. Artinya dia mengenal agama itu bukan dari seperti kita dari kecil ya. Tapi alhamdulillah sekarang rutinitasnya luar biasa, jamaahnya juga luar biasa. Nah, saya mendapatkan satu istilah ikhlas tadi dari mertua kakung saya. Ikhlas itu, mohon maaf, seperti orang kalau buang hajat ke kamar mandi. Kalau sudah kita keluarkan, pernah nggak kita nyari-nyari ini larinya kemana gitu? Wah, tak telusuri, nanti jangan-jangan gitu kan. Ya kalau kita sudah keluarkan itu semuanya, plong, lego, ora pernah dipikir lagi ya. Jadi itu bagaimana kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan tidak pernah kita pikir lagi, semuanya adalah lillahi ta'ala. Nah, itu yang kita ingin pegang. Nah, kemudian ada beberapa tahapan atau level dari orang berbuat ikhlas. Jadi setelah tadi niatnya kita perbaiki, ikhlas yang kita coba cari. Jadi yang pertama itu adalah ikhlas karena dunia tadi. Yang pertama yang kita sering diskusikan tadi di awal adalah melakukan sesuatu tapi untuk dunia. Ikhlas karena dunia. Boleh, tidak salah. Tapi levelnya paling rendah ya. Tapi mudah-mudahan kita belajar untuk naik. Panjenengan semua kalau yang cowok terutama kalau sholat jamaah ya, terkadang niat untuk ada di saf depan itu untuk apa? Wah Pak, untuk cari unta Pak, nah, pahalanya banyak. Nyari gunung ya, kalau di belakang nyarinya unta ya. Tidak salah ketika kita duduk di saf depan untuk mencari sesuatu yang pahalanya dijanjikan lebih besar dibandingkan di belakang. Tapi ketika kemudian ada orang, wah aku tidak mau di saf depan, nanti dikira saya itu kemelindi ya, tahu jadi kemelindi ya, sombong begitu, aku tak di saf belakang. Ini pun sebenarnya niatnya juga kurang tepat ya. Jadi kalau niatnya adalah karena dunia, itu levelnya yang paling rendah. Selanjutnya adalah yang karena akhirat. Karena akhirat tadi yang saf depan karena pengen dapat pahala lebih. Dulu waktu kita kecil, sholat dioyak-oyak orang tua, niat kita sholat itu kan untuk menggugurkan kewajiban. Ben ora diseneni bapak, biar tidak dimarahi ibu ya. Itu niatnya masih baik ya, daripada tidak sholat ya, karena dunia. Kemudian karena akhirat, sholat mikirnya adalah cari pahala. Nah, itu sudah levelnya naik ya, sudah dapat kan sering kita melihat ada ini ya, kajian-kajian kalau sholat, contoh kalau sholat jenazah itu pahalanya sekian, kalau hanya mengantarkan sampai kubur pahalanya sekian. Nah, itu semuanya adalah karena akhirat. Jadi yang pertama tadi karena dunia saja, yang kedua adalah karena akhirat. Kemudian yang level tertinggi ya ini yang kita cari adalah ya karena ikhlas karena Allah, mencari keridhaan Allah ya. Saya pun masih belajar, kadang tidak mudah karena iman seseorang itu kan naik turun, fluktuatif, berosilasi ya. Kadang kita ada di satu kondisi kita bagus, kadang kita tadi kondisi kita drop ya, banyak masalah, sehingga apa yang kita lakukan itu ya mungkin dengan sholat hati kita jadi tenang, mungkin dengan kita berdoa kita agak lego, itu tidak salah. Tetapi kalau kita bisa meningkatkan kepada level tertinggi, kita sholat, kita berdoa, kita bangun malam, kita sedekah adalah untuk mencari keridhaan Allah, itulah ikhlas yang istimewa. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang yang masuk dalam kategori ikhlas karena Allah. Amin Allahumma amin.
Nah, ada sebuah kisah ya, kisah dari istri baginda Rasulullah, ya, Aisyah. Ya, ada satu cerita ketika satu saat Aisyah ini punya daging. Ini Ustaz Hasan mungkin lebih paham, pernah punya daging yang rencananya akan disajikan ke Kanjeng Rasul. Tapi kemudian ada orang yang tidak punya, belum makan, kondisinya juga memprihatinkan. Oleh Aisyah ini kemudian dikasihkan daging ini tadi. Sampai satu waktu Rasulullah pulang, kemudian menanyakan tentang dagingnya itu tadi, ternyata sudah habis. Aisyah menyampaikan bahwa dagingnya itu sudah diberikan ke orang tidak punya tadi. Apa jawaban Rasulullah? Dagingnya itu tidak habis. Secara fisik daging itu habis, tetapi sebenarnya daging itu menjadi investasi di akhirat. Itu yang sulit untuk kemudian kita lakukan ya. Kita kan kadang masih ragu-ragu. Kalau kita yakin dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka Anda harus yakin bahwa ada hari akhir nanti ya. Harus diyakini itu. Satu saat ya, panjenengan bersedekah ya, di saat kondisinya tidak punya. Kemudian jenengan mengatakan bahwa harta saya sudah habis. Sekali lagi, harta itu tidak habis, tapi menjadi investasi kita nanti di akhirat ya. Uang 100.000 banyak atau sedikit? Banyak. Terutama kalau kita Jumatan, 100.000 itu kelihatan banyak sekali, sehingga ketika kita buka dompet ngeluarin yang 100.000 susah. Tapi 100.000 jadi murah ketika kita ada gadget nih ya, gadget kekinian harganya 2.100.000 ya. Satunya 2 juta, selisih 100.000. Tapi teknologinya 2 kalinya, misalkan RAM-nya 16 sama 32 misalkan. Anda milih mana selisih 100.000? 2.100.000. Secara ekonomis kita akan melihat itu investasi yang lebih menguntungkan. Tetapi 100.000 tadi sama-sama kadarnya 100.000, tapi seolah-olah nilainya bisa berbeda ya. Itu baru ngomongin uang, belum yang lainnya ya. Kalau yang pernah opnam di rumah sakit, kalau kemudian kita melihat alat-alat dan lain sebagainya, itu kan konsekuensinya dengan duit atau biaya. Nambah oksigen, bayarnya nambah. Nanti masuk ruangan yang ada kulkasnya, nambah lagi ya, itu baru yang dari sisi hal-hal yang sederhana-sederhana. Tapi yang sampai kemudian ada tindakan-tindakan yang kemudian ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup dan lain sebagainya supaya lebih sehat atau biar lekas sembuh ya, kita ikhtiarnya ke sana, itu kan konsekuensinya dengan uang. Makanya kadang kita tidak pernah membayangkan ternyata sehat kita itu nilainya luar biasa mahal, tapi kita tidak pernah merasa bahwa itu mahal karena itu rutinitas. Baru tahu mahal ketika kita sakit tadi. Itu yang memang kadang kita lupa. Saya pun sering lupa ya. Kemudian di sini yang masih tinggal dengan keluarga, terutama orang tua ya, ayah, ibu, mertua misalkan, mumpung beliau masih ada ya, birrul walidain. Kalau orang tuanya sakit, kemudian kita mengobatkan orang tua, habis uang banyak. Sekali lagi, uang itu tidak habis. Bersyukurlah kita yang bisa membiayai orang tua.
Karena uang yang kita biayakan tadi itu tidak habis, tapi menjadi investasi kita di akhirat. Nyelengi, ya. Kadarnya nanti sudah kita serahkan sama Allah, mau dibalas seperti apa. Jadi tidak hanya di yayasan, yang di RKAT ya ada biaya dan investasi itu ya. Tapi kita juga mengeluarkan uang itu bisa jadi investasi kita nanti di akhirat. Ya, itu yang kemudian membedakan kita ya dengan yang lain terkait dengan niat dan keikhlasan kita. Ya, di dalam surat Al-Isra ayat 19 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Yang artinya kurang lebih, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan di akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan kebaikan, dengan baik, dengan sesuatu yang baik. Itu janji Allah. Jadi kalau kita memang bersungguh-sungguh niatnya adalah karena Allah, maka Allah itu akan membalas dengan sesuatu yang baik. Di sini yang usianya di atas 40 banyak ya, senior ya 40 ya. Kalau kita dengan orang tua berbakti, sering itu materi birrul walidin kan sudah sering orang menyampaikan. Doa kita kepada orang tua kalau habis sholat biasanya apa? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada satu lagi doa yang itu diingatkan di dalam Al-Qur'an. Saat kita usia 40 doanya mestinya nanti dilengkapi. Ada yang bisa doa kepada orang tua dan keluarga pada saat usia kita sudah 40 tahun. Ada yang bisa? Silakan tunjuk jari. 100.000. Oke. Langsung 100.000. Silakan. Ayo. Saya bocori surat Al-Ahqaf kalau tidak salah ayat 15. Siapa? Masa tidak ada yang tahu? Saya bocori depannya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mbak Atin bisa? Nggak hafal? Ada yang hafal? Kalau usianya 40 harusnya sudah mulai ngafalin ini. Masih baca? Nggak apa-apa. Ada yang hafal? Ya, boleh lihat sebentar, nanti ditutup. Ya, artinya itu doa yang mulai kita coba amalkan karena itu ada di dalam Al-Quran ya, kalau itu kita amalkan insya Allah itu membawa kebaikan juga karena semua yang di Al-Quran itu kan pasti baik, pasti benar karena kebenaran Al-Quran itu hak absolut, tidak bisa diperdebatkan. Sehingga kalau doa-doa kita ambilkan dari Al-Quran, insya Allah itu doa yang baik, pasti. Ya, doa yang membawa kebaikan. Ada, sudah hafal Mbak Atin. Ini kayaknya Mbak Atin yang mulai ngapalin. Ya. Gimana? Gugur ini 100.000 saya masukkan lagi ini. Yang hafid boleh lah, yang hafid boleh. Ustadz Hasan, Mas Arifin, apa enggak Mas Arifin? Tumben jenengan ndak hafal. Mas Febri. Ya sedikit-sedikit ndak apa-apa lah ya, yang nggak harus lengkap nggak apa-apa.
Bisa Mbak Fatma? Nggak bisa. Wah ini berarti masuk kantong ini. Ada Mbak Ratna nanti dapat lagi nanti. Oh sudah cuti. Suaminya. Udah apa? Atau diganti yang lain ini? Tadi saya membacakan salah satu hadis tentang niat, tapi lengkap, nggak cuma innamal a'malu binniyati. Ada yang bisa lengkap? Sinten. Silakan Mbak Ulan. Coba. Oh boleh doa yang tadi boleh. Silakan Mbak Ulan. Yeah. Inni tubtu ini minal alhamdulillah, akhirnya keluar ini. Monggo Mbak Ulan, ini buat beli es ya. Apunten, 15 Al-Ahqaf ayat 15. Jadi kalau kita meyakini bahwa kita adalah birrul walidain, kalau kita ditanya birrul walidain tidak ya, memang amalannya lebih utama, tapi tidak boleh lupa dengan doanya, apalagi itu diajarkan dalam Al-Quran. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu jadi pengingat saya sendiri dan kita semua, karena niat harus baik, semua adalah karena mencari keridhaan karena Allah ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.